Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fir pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Rik, gimana Pak Rik? Alhamdulillah masih sehat dan tetap semangat Pak mengikuti. Izal, gimana Pak Izal? Pak Ijal, gimana Alhamdulillah, kabar Pak baik. Ijal? Alhamdulillah, semangat Pak, terus. Pak Ijal ini tambah kesibukan lagi ya, ikuti PPG lagi, Star PPG. Insyaallah. Mudah-mudahan kegiatan CGP dan PPG sukses semuanya. Amin. Amin. Satu tangan kanan, satu tangan kiri. Siap. Insyaallah. Otaknya itu akan dibagi-bagi biar berkembang seluruhnya. Memaksimalkan potensi. Baik Pak Fir dan Pak Ijal, kita akan mengadakan kegiatan coaching pada sesi kali ini yang bertindak sebagai pengamat saya, Pak Fir selaku coach dan Pak Ijal selaku coachee. Sebelum melakukan kegiatan coaching, terlebih dahulu pengamat melakukan diskusi kepada coach Pak Fir tentang persiapan atau prasupervisi, tentunya yang mana dalam kegiatan diskusi ini untuk memastikan bahwa kesiapan coach dalam melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya. Jadi untuk Pak Fir, dalam kegiatan coaching ini tentunya kita sudah mengetahui rubrik penilaian coaching, di mana pada intinya dalam kegiatan coaching itu harus berdasarkan kepada kemitraan, artinya coach dengan coachee itu setara, kemudian melakukan kegiatan dengan proses kreatif yang dilakukan dari coach terhadap coachee-nya. Selanjutnya memaksimalkan potensi sehingga mampu menghantarkan coachee dari satu tempat ke tujuan yang diinginkannya. Kemudian apakah Pak Fir sudah memahami tentang rubrik penilaian coaching tersebut, Pak? Ya, sudah, alhamdulillah sudah dipahami dan sudah dikoordinasikan dengan coachee Pak Arif. Baik. Kemudian untuk sesi coaching kali ini, bagian kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan oleh Pak Fir terhadap coachee-nya, Pak? Baik, ini sebagaimana kita ketahui ada 3 kompetensi inti ya, presensi yang merupakan potensi hadir secara penuh gitu ya. Kemudian ada mendengarkan atau menyimak dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot. Mungkin saya ketiga-tiganya ini merupakan kompetensi yang ingin dikembangkan. Namun saya lebih berfokus kepada bagaimana coachee bisa hadir secara penuh dengan mindfulness ya, jadi kompetensi presensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coachee pada sore hari ini. Baik, jadi Bapak Fir sudah melakukan kegiatan tersebut dengan mengembangkan coaching-nya, nantinya akan dikembangkan bagian kompetensi kehadiran penuh. Kemudian indikator agar kompetensi tersebut dapat tercapai, apa tujuan yang ingin Pak Fir kembangkan terhadap coaching-nya? Ya baik, yang indikator yang ingin yang akan dilakukan sehingga coachee ini bisa hadir secara penuh, di mana bagaimana coachee ini bisa fokus ya, fokus dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibicarakan dalam kegiatan coachee ini. Saya berharap ini akan menjadi percakapan atau diskusi yang akan bisa menemukan solusi ya dari atau memiliki akan menjadi percakapan atau diskusi yang berjalan dengan baik pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Demikian untuk percakapan prasupervisi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fir selaku coach dan Pak Ijal selaku coachee untuk melakukan kegiatan coaching kita pada sore hari ini. Terima kasih, silakan Pak. Baik, selamat sore Pak Izal. Sore, Pak Fir. Ya baik, ini kesekian kalinya ya kita berdiskusi kembali dalam percakapan coaching ini dalam suasana yang sangat luar biasa sekali ya sore ini Pak Izal. Ini Pak Izal, kira-kira pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang apa nih Pak Izal?
Terima kasih Pak Fir. Mungkin begini ya Pak Fir, namanya situasi kondisi saat sekarang juga kita dihadapkan banyak kesibukan gitu. Nah, jadi di satu sisi kita harus hadir di dalam satu kegiatan, di sisi lain kegiatan lain juga menghendaki kita untuk hadir. Nah, maksud saya itu nanti bagaimana sih caranya untuk kita membagi waktu ataupun memanage waktu dengan baik supaya bisa terlaksana sebaik mungkin gitu. Itu Pak Ben. Jadi bagaimana memanage waktu ya, Pak Izal ya, untuk jadi permasalahan yang cukup menantang juga nih Pak Izal ya, permasalahan yang cukup luar biasa juga nih yang dihadapi Pak Izal. Nah, kira-kira nih poin penting apa nih yang mau kita ambil pada sore ini nih, Pak Izal? Ya intinya nanti harapan saya itu kalau ada semacam gambaran bagaimana sih membagi waktu dengan baik gitu kan. Agar kita dapat melaksanakan tugas juga dengan sepenuh hati ataupun mungkin mindfulness ya, atau mungkin dengan mengedepankan suatu kegiatan-kegiatan yang memang penting gitu kan. Nah itulah harapan saya dapat memilih kegiatan dan kemudian bagaimana mengatur waktu dengan baik. Itu harapan saya nanti Pak Sofian. Oke, jadi itu yang menjadi harapan ya dari percakapan kita sore hari ini. Pak Izal, kira-kira kondisi seruit apa sih gitu ya? Kompleks. Kompleks apa gitu-gitu permasalahan yang Pak Izal rasakan saat ini nih? Ya memang kadang manusia itu kan diciptakan sesuai dengan porsinya. Kalau dibanding dengan orang lain, mungkin lebih sibuk juga orang lain. Cuman kalau dari segi porsi saya sendiri, saya masih juga terlalu sibuk, mungkin banyak aktivitas dan yang itu aktivitasnya kadang bersamaan. Misalnya dalam kegiatan kita di Zoom meeting, di pelatihan guru penggerak ini. Di sisi lain kita misalnya ada di kelas juga di kelas lain gitu kan. Dan waktunya bersamaan. Kemudian contoh lain misalnya dalam keadaan tertentu kita diundang untuk menghadiri rapat misalnya. Nah, sementara di tempat lain kita juga ada kegiatan. Nah, seperti itu Pak Fir ya. Ya baik Pak Izal, ini waktunya cukup luar biasa padat ya, jadwalnya cukup padat. Insya Allah Pak. Kira-kira menurut Pak Izal faktor-faktor apa ini yang bisa dianggap bisa membuat bisa menjadi kekuatan Pak Izal gitu untuk dalam permasalahan yang Pak Izal hadapi ini? Nah, kalau secara apa namanya istilahnya secara dasar ataupun ini memang faktor dari diri saya sendiri ataupun mungkin istilahnya faktor intrinsik atau ya itu menjadi kekuatan saya, ada semacam dorongan untuk tetap selalu semangat dalam menjalani apapun aktivitasnya gitu kan, karena namanya hidup itu adalah perjuangan. Jadi kalau kita tidak mau istilahnya berjuang, tidak mau disibuk, tidak mau mengambil risiko, itu ya nggak usah hidup gitu kan. Jadi itu mungkin kompleksitas yang saya hadapi gitu Pak mengenai waktunya gitu. Baik, jadi ada faktor kesadaran dari diri ya bahwa kita harus mengambil risiko gitu ya untuk masalah yang akan kita hadapi. Nah, kira-kira nih resiko-resiko ini bisa diminimalisir tidak dari aksi yang Pak dalam langkah-langkah yang Pak Iza ambil nih kira-kira? Kalau untuk meminimalisir itu mungkin dalam konteks lain ya, cuman kalau mengurangi porsi daripada kegiatan itu bisa. Cuman dampaknya ya itu kembali kepada mungkin diri saya pribadi. Misalnya dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan. Nah, kalau kita tidak mengikuti salah satunya tentu mungkin dalam hal kesempatan kita akan hilang.
Jadi dengan tidak mengikuti otomatis kita akan tertinggal. Nah kemudian kalau dalam segi kegiatan lain mungkin kalau kita tidak mengikuti semacam rapat segala macam, kita akan juga tertinggal dalam informasi. Sebenarnya tidak bisa kita kurangi, yaitu namanya apa istilahnya, tidak bisa diminimalisir itu kegiatan. Ya cuman yang bisanya dikesampingkan gitu. Kalau untuk apa namanya, mungkin maksudnya prioritas. Kalau memang prioritas itu memang bisa kita prioritas, yang tentunya juga akan ada dampaknya bagi kita kalau jika kita tidak mengikuti semua kegiatan. Itu pasti ada gitu Pak. Iya, iya, iya. Jadi ada uh, semacam skala prioritas ya terhadap kegiatan mana yang kira-kira mau menjadi prioritas untuk diikuti gitu ya. Nah terkait dengan prioritas nih Pak Izal, mungkin dalam satu waktu bagaimana Pak Izal nih memilih mana yang akan dijadikan prioritas sehingga kegiatan-kegiatan bisa diikuti dengan baik. Kira-kira nih Pak Izal, bagaimana Pak Izal memilah ini loh prioritas saya pada kegiatan ini yang akan saya prioritaskan gitu. Mungkin ada kiat-kiat Pak Izal gimana? Ya memang dalam hal perencanaan juga saya sudah membuat semacam rencana ataupun agenda kegiatan. Memang kalau kadang itu kalau kegiatannya datang dari luar itu susah kita menghadapi. Kalau berbicara prioritas, ya kita lihat dulu bagaimana versi kegiatannya. Kita mungkin ada semacam kegiatan yang mengharuskan misalnya yang menyelenggarakannya dari atasan kita. Ya maklum kita selaku guru kan ada juga atasan mungkin dari dinas dan sebagainya. Ketika kita diminta untuk mengikuti kegiatan, ya mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kemudian kita juga melihat jika itu memang memungkinkan, misalnya seperti kegiatan ini penggerak kita hadir, kemudian di tempat lain ada juga pelatihan lain, mungkin ya kita mengikuti yang guru penggerak itu kan. Jadi kita lihat dulu di mana sih ini ya semacam apa itu analisisnya gitu kan. Itu kalau kita melihat prioritas yang datang dari luar. Tapi ketika itu acara kita yang merencanakan, kita sudah bisa melihat mana yang paling penting, mana yang mungkin setengah penting atau yang kurang penting gitu kan. Nah, itu. Baik, itu ya. Jadi tingkat urgen ya, tingkat kepentingan suatu kegiatan ya menjadi itu mana yang itu akan menjadi hal yang akan diprioritaskan. Nah, kira-kira ini apa langkah ke depannya Pak Izal nih untuk bagaimana mengoptimalkan ataupun bagaimana mencari bagaimana untuk memecahkan masalah Pak Izal nih, bagaimana memanage waktunya Pak Izal untuk kedepannya. Untuk memanage saya sudah melakukan, walaupun mungkin belum optimal, belum bagus, tapi setidaknya sudah ada rencana-rencana kegiatan. Nah untuk kedepannya mungkin kalau berbicara bagaimana saya bisa mengatasi, ya intinya saya mungkin mau tidak mau harus istilahnya ada kerjasama lah dengan pihak lain, seperti misalnya kalau di sekolah itu ya kita kolaborasi dengan guru. Tandanya saya tidak bisa hadir misalnya di dalam pelajaran yang saya ajarkan karena ada kegiatan lain, tentu kita bekerja sama dengan guru yang lain untuk bisa saling membantu gitu kan. Ataupun mungkin karena juga sebagai pimpinan sekolah misalnya, kalau ada kegiatan kita mewakilkan kepada guru yang nggak berkompeten lah, yang di sekolah gitu kan. Intinya jadi ya selain rencana kita saya upayakan untuk kerjasama dengan rekan Jawa. Baik. Jadi adanya menjalin kerjasama ya, kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Kira-kira ini bisa langkah konkret ke depannya ini
gimana nih langkah konkret Pak Izal ke depan yang akan dilakukan, mungkin ke depan ini adalah event-event atau kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi nih Pak Izal. Mungkin ada langkah konkret yang akan dilakukan nih terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dalam waktu dekat akan juga cukup padat nih Pak Izal. Gimana nih Pak Izal? Ya seperti kita dalam menghadapi sekarang ini sekolah yang muslim ataupun menghadapi pelaksanaan AMBK ya misalnya kan. Nah, di sana karena saya sedang ikuti pelatihan tertentu, saya tidak bisa hadir. Tentu untuk mengkoordinirnya, saya mau tidak mau nanti akan meminta kepada guru lain ataupun rekan-rekan sejawat untuk menghandle kegiatan tersebut. Walaupun secara pertanggungjawaban tetap saya pantau, namun pelaksanaannya di lapangan tentu tidak bisa gitu kan. Itu mungkin salah satu action nih. Kalau yang istilahnya yang baru nampak, tapi tidak tahu lagi nanti ke depannya apakah ada lagi kegiatan dari luar yang mungkin kadang datang secara tiba-tiba gitu kan, kita tidak tahu. Nah, tapi mudah-mudahan ya kita sifatnya dengan semangat, kemudian kita atur dengan rencana dan melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Mudah-mudahan semua kegiatan dapat berjalan walaupun mungkin tidak secara maksimal. Baik, cukup komplit sekali ya, cukup konkret sekali nih rencana Pak Izal untuk kedepannya ini. Dengan berkolaborasi, bekerjasama dengan rekan sejawat mungkin yang bisa mengambil aksi, gitu Pak ya. Baik, ini kita sudah masuk ke sesi akhir nih Pak Izal, mengingat waktu kita juga pada sore hari cukup terbatas ya Pak Izal. Kira-kira ini apa kesimpulan dari pembicaraan kita, diskusi kita pada sore hari ini Pak Izal? Yang bisa Pak Izal ambil dari diskusi kita pada sore hari ini, apa yang kira-kira menjadi poin intinya itu Pak Izal? Ya intinya ketika kita menghadapi berbagai persoalan urusan seperti yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan waktu, kesibukan, tentunya kita harus kembalikan kepada motivasi diri dulu, bagaimana dalam diri kita untuk menghadapinya, adanya merasa mampu dan mau. Terkadang kita mau, namun tidak mampu. Terkadang kita mampu, kita tidak mau melakukan. Di dalam membagi waktu juga, saya pikir ya bagaimana nanti ke depannya kita mengantisipasinya. Yang pertama tentu dari dalam diri bagaimana merencanakan, membuat perencanaan, kemudian melaksanakan dengan membuat perencanaan dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Pada intinya yang mungkin yang bagi saya selalu bagaimana memotivasi diri lah gitu. Itulah yang penting. Ketika kita yang namanya manusia kan tidak selalu semangat kita itu istilahnya tinggi. Ada kalanya semangat itu turun naik gitu. Itulah sifat manusia. Ada saatnya kita perlu memerlukan motivasi juga dari teman, dari rekan sejawat dan itu. Ya, terima kasih Pak Fir, mungkin sudah banyak sekali tadi. Iya betul, terima kasih Pak Izal sudah mau berbagi ya, mau berdiskusi pada sesi coaching kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan aksi yang akan dilakukan akan membawa dampak yang positif, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Pak Izal hadapi. Baik, terima kasih Pak Izal untuk sesi coaching kita. Mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pir dan Pak Ijal sudah melakukan kegiatan percakapan coaching pada sore hari ini. Pak Romi juga sudah hadir sebagai pemantau juga. Selanjutnya setelah pasca observasi ini kita akan melakukan diskusi juga bersama Pak
Pir selaku coach tadi. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pasca percakapan tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana Pak Pir menilai bahwa percakapan coaching Pak Pir dengan Pak Ijal tadi sudah dapat tercapai dari segi indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Pir? Baik, dari percakapan coaching yang telah dilakukan ini cukup berkesan sekali, di mana coach saya ini sudah mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya dan solusi-solusi yang bisa ditempuh atau dipilih untuk menyikapi permasalahannya, yang merupakan indikator dari keberhasilan coach pada sore hari ini, di mana coach menyadari dan meyakini langkah ke depannya untuk menghadapi permasalahannya sebagai satu tindakan aksi atau solusi sebagai kiat-kiat yang akan dilakukannya pada dengan permasalahannya yang terkait dengan padatnya jadwal ataupun schedule-nya yang begitu padat pada kegiatan-kegiatan hariannya. Mungkin itu yang merupakan indikator ketercapaian dari kegiatan coach pada sore hari ini, Pak Arif. Terima kasih Pak Pir selaku coach. Jadi sudah melakukan kegiatannya dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan-catatan saya selama percakapan coaching berlangsung tadi. Tentunya dari hal-hal yang saya amati, Pak Pir sudah bersikap sabar, kemudian bersikap terbuka mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach Pak Pir, kemudian juga sudah bersikap ingin tahu lebih banyak sehingga mampu membantu memunculkan mindset dan kompetensi yang lain dari coach sehingga coach bisa mampu memberdayakan dirinya sendiri terhadap proses kreatif yang dilakukan oleh Pak Pir dengan prinsip kemitraan dan menggali potensi-potensi yang ada. Nah, selanjutnya Pak Pir, untuk yang terakhir, bagian mana kira-kira Pak Pir yang ingin dikembangkan untuk sesi kompetensi coaching yang barusan dilakukan, Pak? Baik, intinya sesuai dengan penyampaian di awal tadi, ketiga kompetensi inti coaching ini sangat penting sekali, sangat diperlukan sekali. Namun kedepannya saya merasa ini bagaimana mendesain pertanyaan berbobot dan pertanyaan terbuka yang lebih menantang lagi, sehingga coach bisa lebih secara mendalam menyampaikan semua hal-hal yang terkait permasalahan yang dihadapinya, sehingga inti dari permasalahan bisa diselesaikan dengan mengambil langkah-langkah yang konkret yang dirasa efektif. Mungkin demikian yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya ya. Baik, terima kasih Pak Pir, Pak Ijal, dan Pak Romi. Untuk sesi coaching ini sudah berakhir, sudah kita evaluasi. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini dapat bermanfaat untuk kita, dapat melatih keterampilan kita dalam melaksanakan coaching yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keseharian kita, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik dengan percakapan coaching dan mampu memberdayakan ke arah yang lebih berdaya lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuknya sudah acara. Jadi